Hai teman-teman, gimana nih kabarnya? Nah, dalam program We Talk kali ini bareng aku Susi Cynthia, kita bakal berbincang pariwisata ikonik di Pangandaran dan Bogor. Dah, tentunya kali ini juga kita kehadiran tamu spesial, narasumber yang langsung dari sumbernya. Langsung saja kita sapa nih sini. Oke, boleh dong nih kenalan nama, jurusan, dan asal kota. Halo teman-teman semua, kenalin aku Intan Palupi, boleh dipanggil Intan. Aku adalah salah satu mahasiswi dari jurusan Ilmu Komunikasi angkatan tahun 2023. Nah, dan aku ini kebetulan dari Pangandaran. Hai Intan. Bisa. Kenalin semuanya, nama aku Nariza. Aku juga salah satu mahasiswi Prodi Ilmu Komunikasi tahun 2023 dan aku dari Bogor. Salam kenal semuanya. Luar biasa sekali, keren ya, dari Pangandaran dan Bogor. Oke, boleh dong nih ceritain ke teman-teman di sini wisata apa aja sih yang ada di Pangandaran dan di Bogor? Wah, tentunya di Pangandaran banyak banget nih teman-teman semua. Di Pangandaran kan mungkin teman-teman semua lebih kenal dengan pantai nih ya. Tapi daripada pantai doang, kita juga punya banyak sekali. Pantai aja kita kurang lebih tuh ada 7 teman-teman semua yang ada di Pangandaran. Setelah itu mungkin ada river tubing, ada body rafting, ada snorkeling, ada water sport, ada cagar alam juga, ada beberapa museum dan beberapa daerah yang mungkin ikonik juga di Pangandaran, seperti itu. Orang-orang tuh taunya Pangandaran tuh pantai aja ya, tapi ternyata banyak juga wisata-wisata yang bukan pantai. Nah, banyak. Tadi di-mention ada 7 pantai ya, boleh dong nih 7 pantai ini apa aja nih? Yang pertama kita dimulai dari dulu, dari sebelum ke Pangandarannya langsung nih, ada Pantai Karapiak. Setelah itu ada Pantai Karangnini, ada Pantai Lembah Putri, ada Pantai Pangandaran. Pangandaran ini juga dibagi 2 nih, Susi. Ada Pantai Barat dan Pantai Timur. Setelah itu ke sana sedikit ada Pantai Batu Hiu, ada Pantai Batu Karas, dan terakhir ada Pantai Madasari. Oh, banyak banget ya, dari ujung awal sampai ujung akhir tuh pantai semua ya. Oh iya, aku juga pernah denger ada cagar alam. Iya, bener banget. Pangandaran tuh punya cagar alam. Nah, boleh dong diceritain cagar alam tuh kayak gimana sih? Kebetulan aku belum pernah kesana nih. Wah, buat teman-teman yang mungkin belum pernah kesana, siapa tahu nanti mau kesana ya, biar ada gambaran. Di cagar alam sendiri ada juga pasir putihnya nih, Susi. Teman-teman semua tuh mungkin lebih ke memburu pasir putihnya, dan di sana juga ada beberapa mungkin mangki-mangki kecil yang berlebaran gitu kan. Berbahaya nggak? Mungkin itu nggak berbahaya, cuma mereka suka iseng semua. Ada yang nggak sih? Banyak banget. Hati-hati ya. Iya benar. Dan sana juga ada beberapa, ada salah satu kapal ikonik yang dibom oleh menteri kita pas kemarin, Ibu Susi Pujiastuti. Oh iya, tahu. Iya kan, kalau tentang kapal itu. Nah, sekarang ada di Pasir Putih, tepatnya di Cagar Alam, Susi. Oke, kalau dari Bogor sendiri gimana nih? Di Bogor itu kan banyak banget ya tempat wisata yang bisa kita kunjungin ke sana, mulai dari tempat wisata untuk aktivitas outdoor sampai tempat wisata yang untuk nikmatin pemandangan sekitar. Jadi yang salah satu yang paling ikonik itu menurut aku tuh yang di Puncak ya. Puncak itu kan benar-benar kayak rame terus gitu, kayak berpanjang dikit udah pakai sistem itulah buka tutup yang sangat macet, buka tutup. Iya, jadi satu arah gitu. Jadi yang misalnya dari atas mau turun ke bawah terus ditutup dulu karena yang dari bawah mau naik. Terus nanti setelah beberapa jam baru yang di bawah yang mau naik tuh ditutup karena yang dari atas mau turun kayak gitu. Terus selain di Puncak, kali ini aku mau highlight tempat pariwisata itu Kebun Raya Bogor karena dia tuh tempatnya di tengah-tengah kota Bogor. Oh iya, itu emang terkenal banget ya Kebun Raya Bogor. Karena di situ juga ada Istana Kepresidenan Indonesia. Banget, bener banget. Tapi aku belum pernah kesana sih. Sama. Kesana. Kita main sama Karida ya. Boleh. Nah, tadi udah di-mention nih wisatanya apa aja. Boleh dong nih gambarin dan ceritain ke teman-teman di sini gimana wisata di kota. Mau Pangandaran dulu apa Bogor dulu nih? Silakan Pangandaran. Oke, sistem pariwisatanya ya. Mungkin kalau di Pangandaran berjalan dengan lancar banget. Juga banyak wisatawan yang datang ke Pangandaran, dan tentunya karena wisatanya banyak nih Sus. Jadi teman-teman semua ini mungkin nggak bosan ya untuk datang ke Pangandaran. Terus pantainya yang banyak, terus aktivitas wisatanya yang berbagai macam tuh mungkin kalau misalkan dijajal satu-satu tuh nggak mungkin seharian tuh nggak mungkin Sus gitu ke jajal semua. Makanya mungkin kalau ke Pangandaran harus beberapa kali seperti itu.
Kalau dari Bogor gimana nih? Kalau di Bogor menurut aku tuh udah berjalan dengan sangat baik ya, karena terutama di Kebun Raya Bogor, karena tuh di sana setiap hari itu bisa aja ada acara-acara besar, misalnya dari acara kantor yang mengadakan family gathering di situ, atau kayak arisan ibu-ibu yang rame kayak gitu. Terus bisa juga tempat healing untuk kumpulan-kumpulan anak remaja, bahkan itu jadi salah satu destinasi untuk field trip sekolah SD atau sekolah SMP yang dari Bogor maupun dari luar kota Bogor gitu. Oke, gimana? Berarti ada beberapa ibu-ibu sosialita yang sering mengadakan arisan ya di situ. Emang tempatnya tuh hantaran rumput gitu. Di sana ibu-ibu yang udah rempong banget bawa makanan deh. Iya benar. Bawa alas karpet buat duduk itu bisa di situ. Mungkin buat jadi wishlist ngedate buat pacaran juga bisa ya. Bisa banget. Piknik bareng pasangan ya di situ. Betul. Kayaknya indah banget ya kalau kita bayangkan, sebenarnya aku belum pernah ke sana. Nah, tentunya di setiap pariwisata itu selalu ada yang namanya pembangunan atau tata lokasi wisata. Contohnya misalkan pedagang kaki lima itu nggak boleh langsung jualan di dekat sekitar wisatanya. Nah, apakah pembangunan seperti itu justru memberikan dampak positif atau bahkan dampak negatif nih? Gimana pendapat nih dari Pangandaran dulu deh? Ya, mungkin kalau dari Pangandaran ya Sus, kan juga kita tahu semua beberapa tahun yang lalu mungkin masih banyak ya pedagang kaki lima yang di pinggiran jalan gitu kan jualannya. Setelah itu pemerintah memiliki peraturan baru, terus bukan menggusur sih, memindahkan para pedagang kaki lima ke sebuah pasar. Jadi pemerintah itu bikin pasar nih Sus, tapi pasarnya mungkin kurang strategis dan memunculkan wisatawan ini kurang meminati para pedagang kaki lima yang pindah ke pasar tersebut. Seperti itu mungkin. Tapi emang lokasi pasarnya itu gimana sih? Kenapa bisa disebut gak strategis atau bahkan ya tadi wisatawan itu jadi kurang tertarik gitu? Karena mungkin lokasi pasarnya yang padat, harus naik-naik pakai tangga, terus mungkin agak jauh sedikit dari pantai. Jadi kalau misalkan kita setelah dari pantai itu kalau mau ke pasar tuh harus punya waktu khusus sendiri. Kalau misalkan dulu ya pas pedagang kaki lima masih di pinggir jalan, mungkin habis dari pantai nih kita nyebrang sedikit langsung beli oleh-oleh gitu. Bener banget sih. Emang wisatawan tuh lebih tertariknya ke hal-hal yang seperti Iya itu. betul, yang gampang dan mudah. Tunggu, berarti kalau misalnya, kalau kan biasa di pantai itu banyak yang jual kayak misalnya kalung atau topi-topi itu tuh udah nggak boleh Sekarang di sekitar pantai. udah nggak boleh, jadi kita dialokasikan ke pinggir yang benar-benar di depan pasarnya mungkin baru boleh. Dan pasarnya itu mungkin agak jauh sedikit ya dari jalan raya, jadi itu mungkin menurut aku tuh nggak, kurang strategis seperti itu. Oke, kalau udah di Bogor gimana nih? Kalau menurut aku sendiri tata lokasi Kebun Raya Bogor yang ada di tengah kota itu aku melihatnya cenderung memberi dampak positif ke warga sekitar, karena di Kebun Raya Bogor itu kan di tengah-tengah, dia itu dikelilingi sama pasar dan mall-mall yang berdiri di sekitarnya. Jadi tuh di dekat pasar yang paling bersebelahan dan paling dekat sama Kebun Raya itu ada namanya Pasar Bogor di Jalan Surya Kencana. Jadi di sepanjang Jalan Surya Kencana ini tuh ramai oleh kayak pedagang-pedagang kaki lima, terus kayak penjual-penjual makanan kulineran gitu, dan di sana tuh juga ada pecinan gitu. Jadi banyak yang kulineran khas makanan kayak Bogor dan lain-lain. Terus menurut aku itu sama sekali nggak merugikan warga, karena kan warga diberi tempat oleh pemerintah untuk berjualan di sana gitu. Jadi tetap ramai ya. Betul. Nah, tadi pasar Bogor itu dekat dengan Kebun Raya Bogor. Kalau misal jalan kaki itu kira-kira berapa lama? Deket apa enggak? Itu kayak, jadi tuh jalan yang mengitari Kebun Raya itu, jadi kayak cuma tinggal nyebrang jalan itu aja. Bener-bener mengitari gitu loh, kayak bener-bener di samping gitu. Jadi emang jualannya itu dekat Kebun Raya, cuman emang dirapikan aja. Itu memang ada tempatnya gitu, jadi kayak berseberangan gitu. Jadi kalau pengunjung yang mau coba-coba kulineran Bogor, mereka tinggal nyebrang jalan Surya Kencana itu, terus ke daerah Pecinan udah bisa mencoba banyak kuliner Bogor gitu. Oke, nah tadi nih dari Pangandaran itu kan banyak banget wisatanya. Kira-kira apa sih masalah atau kendala
yang lagi dihadapi di sektor pariwisata ini? Mungkin kalau di Pangandaran ya Sus Narisa, sampah masih menjadi salah satu kendala yang memang saat ini marak terjadi di Pangandaran. Kayak dari pemerintah sudah menurunkan berbagai usaha atau upaya untuk membersihkan sampah-sampah yang ada di pantai. Namun ya tahu sendiri kan kalau di pantai sering banyak sampah bawaan dari laut maupun dari mana? Iya, bener banget. Dari laut maupun dari pengunjungnya sendiri. Mungkin itu masih menjadi dampak gitu kan di sektor pariwisata. Selain itu, jalanan dan fasilitas yang mungkin sedikit kurang di-upgrade gitu dari pemerintah yang kan Pangandaran sudah terkenal ini sesuai dengan jargonnya ingin menjadi kabupaten pariwisata yang mendunia. Namun tentunya masih ada beberapa fasilitas yang mungkin kurang gitu kan untuk menunjang para wisatawan dan kenyamanan para wisatawan juga. Seperti itu mungkin. Oh iya, apa dengar di Pangandaran sering gempa ya? Betul Nah, banget. itu ada nggak sih apa ya kendala-kendala kalau misal ada gempa tapi ini wisatanya itu lagi ramai itu kayak gimana biasanya? Biasanya ada beberapa mungkin ada sirine gitu seperti itu, ada pemberitahuan dari pemerintah ataupun dari tower yang ada di pantai. Nah setelah itu mungkin kita agak hektik sedikit ya untuk naik ke atasnya. Namun di Pangandaran juga udah ada papan evakuasi. Evakuasi gitu udah diarahkan sama pemerintah harus kemana kita mengevakuasi diri gitu. Jadi emang kendalanya juga dari alam juga bisa jadi kendala ya. Kamu tadi bilang katanya apa? Pangandaran mau mendunia. Iya benar banget. Itu beneran jargonnya Iya beneran banget. Mungkin nanti bisa di searching ya sih. Jadi pemerintah Pangandaran ini memiliki jargon menjadi Pangandaran menjadi kabupaten pariwisata yang mendunia. Wow. Mungkin ingin menyanyi Bali ya karena di Pangandaran ada salah satu pantai yang mirip banget pantai di Bali. Oh, apa tuh Pantai Madasari. Seperti pulau-pulau kecil yang ada di Bali, pantai di Bali. Nah, Pangandaran juga punya nih duplikatnya dari pantai yang ada di Bali. Seperti itu. Kalau dari Bogor sendiri nih kendalanya gimana nih kendala Kalau wisatanya? menurut aku kendala yang paling sering dan akan terus-menerus terjadi itu adalah kemacetan. Memang sih dia betul dia itu lokasinya sangat strategis di tengah kota. Nah, itu juga bisa jadi masalah yaitu jadi kemacetan karena dia di pusat kota banyak sekali kegiatan yang terjadi di sekitar situ jadi itu akan memenuhi jalan gitu kan. Terus betul tadi yang dibilang Intan itu masalah sampah. Mungkin ada beberapa oknum-oknum yang masih nggak peduli sama lingkungan sekitar dan masih suka buang sampah di trotoar di pinggiran jalan kebun raya atau yang tadi aku udah sebutin ada pasar kan di dekat sana jadi bakal lebih mungkin bilangnya lebih penuh dan lebih banyak barang-barang dan sampah yang berceceran di sekitar situ. Mungkin kurangnya kesadaran para wisatawannya juga. Iya, masyarakat lokal dan wisatawan juga harus kerja sama nih. Betul. Padahal pemerintah sudah menurunkan berbagai upaya untuk menangani hal tersebut. Namun kalau misalkan dari diri kita sendiri yang belum sadar mungkin masih susah ya gitu kan. Betul. Nah, kemudian sektor-sektor wisata di kota kalian di Pangandaran dan Bogor itu sudah memperhatikan sektor pariwisata berkelanjutan belum sih? Oke, mungkin kalau dari Pangandaran sendiri ya kan kita tahu pantai ini adalah salah satu objek wisata alami yang mungkin pastinya tuh berkelanjutan. Namun jangan karena memang alami dan udah tahu berkelanjutan kita malah merusak dan mengabaikan gitu kan. Tetap saja wisata alami juga harus dijaga, harus dilestarikan, harus dibikin nyaman seperti itu biar nggak cepat rusak gitu. Apalagi pantai dan tadi juga ada sungai gitu kan, body rafting. Betul banget. Nah, kalau dari Bogor gimana nih wisata berkelanjutannya kayak gimana? Kayaknya sudah dipastikan akan berjangka panjang ya karena kan di Kebun Raya Bogor itu tempat untuk kayak melestarikan botanikal kayak tanaman-tanaman yang sudah langka terus di situ dilestarikan. Terus di situ juga ada rusa loh. Jadi di tengah kota. di Kebun Raya Bogor itu tuh kita bisa ngasih makan rusa langsung. Jadi tanpa harus masuk ke sana, harus membayar tiket, kita bisa ngasih makan dari luar pagar itu dan itu diperbolehkan. Jadi udah dipastikan Kebun Raya Bogor itu akan terus berkelanjutan karena
kan juga harus menjaga hewan dan Iya, tanaman yang betul. sudah dilestarikan di sana gitu. Oh, meskipun lokasinya di tengah kota memberikan edukasi bahwa kita memang hidup berdampingan dengan alam. Benar, Kita harus benar menjaga banget. alam. Seru banget ya kayaknya ada rusa. Di sana ya, si makan rusa. Makan rusa. Selain rusa ada apa lagi nih Narisa di sana? Aku kurang tahu ya, tapi yang paling terkenal dan memang kelihatan dari jalanan luar itu tuh rusa. Jadi memang berkeliaran aja di situ gitu di dalamnya. Tidak mengganggu wisatawan atau pengendara sekitar jalan gitu. Si rusanya ini tuh di bagian yang yang di deket bangunan kepresidenan itu. Jadi kalau yang untuk wisatanya itu di sisi satunya gitu. Jadi buat si kebun raya Bogor ini tuh dibagi jadi dua. Jadi yang sebelah sini yang mengarah, yang pokoknya tuh dia dibagi dua, yang satu untuk daerah istana kepresidenan, yang satunya untuk lokasi pariwisata gitu. Oh, keren banget ya. Tapi emang aku juga sering lihat sih Presiden Jokowi ngasih makan. Iya, banyak konten di sosial media. Pak Jokowi kan emang konten kreator. Betul Oke, banget. banyak banget ya informasi-informasi baru. Nah, aku mau tanya dong nih, kira-kira apa sih yang harus kita lakuin dalam mengembangkan pariwisata, baik oleh kita nih sebagai warganya, wisatawan, atau dari pemerintahnya? Ya mungkin dari aku dulu ya. Boleh. Kalau misalkan di Pangandaran sih aku berharapnya pemerintah itu banyak melibatkan para warga lokal yang ada di Pangandaran untuk ikut serta mengembangkan sistem pariwisata di Pangandaran, seperti itu. Kan kita tahu sendiri ya, banyak kalau misalkan objek wisata ini sering dimonopoli oleh orang-orang luar mungkin ya, yang lebih memiliki uang dan kuasa. Investasi wisata. Iya, Justru betul. malah dampaknya monopoli. Seperti itu. Jadi aku pengen warga di Pangandaran ini lebih dilibatkan lagi untuk mengurus objek wisata yang ada di sana, seperti itu. Walaupun sampai hari ini mungkin sudah banyak sekali warga yang dilibatkan, seperti di Citumang kan tour guide-nya tuh kebanyakan warga-warga lokal, Susi, Narisa. Dan mereka tuh udah bener-bener banyak yang fasih bahasa Inggris juga. Jadi nggak bingung kalau misalkan ada turis dari luar negeri ke Citumang dan mereka ngejelasinnya atau tahu tentang objek wisatanya kayak gimana, tenang saja, tour guide di Citumang ini udah bener-bener banyak yang fasih banget bahasa Inggris dan memang banyak bule-bule yang berenang seperti itu. Iya, benar. Kalau di Citumang kan mungkin wisatawan lokal pakai pelampung ya. Kalau bule nggak pakai pelampung, langsung berenang. Berani banget. Iya, mereka berani banget. Tapi boleh. Boleh gitu, walaupun ya ada tour guide-nya, ada penjaga. Iya, Iya. betul, yang menjaga gitu. Nah, kalau dari Bogor nih, gimana nih? Menurut aku yang di Bogor tuh udah berkembang dengan sangat baik ya, dan udah mulai dikenal juga oleh wisatawan dari luar kota, bahkan sampai mancanegara gitu kan. Mungkin menurut aku solusi yang paling dibutuhkan untuk sekarang itu pemerintah gimana ya untuk mengatasi kemacetan yang sangat, tapi itu utamanya masalah itu macet. Jadi sebaiknya pemerintah juga memperhatikan hal itu, karena kan ini juga untuk mempermudah wisatawan yang ingin berkunjung kan. Masa waktu ke sana nggak nyaman gitu dengan kemacetan yang ada di situ gitu. Iya, itu juga di-mention buka tutup. Nah, itu pasti Iya. kebayang banget capek. Kita mau pulang tapi kita harus ditutup dulu. Aku pernah kayak gitu. Aku tuh turun dari, aku waktu itu ke penginapan villa hotel gitu kan. Aku turun tuh jam 3 dan sampai rumah aku tuh jam 9 malam. Wah. Jam 10 malam. 6 jam sendiri. Bener-bener bikin capek banget. Dan jarak dari tempat wisata ke rumah kamu kira-kira berapa? Sebenarnya dari puncak ke rumah aku tuh sangat dekat kan. Cuma lewat tol sekali itu udah sampai. Cuman gara-gara buka tutup ini jadi 6 jam sendiri gitu. Bikin kesel sih. Kemarin juga aku pernah di Pangandaran, pas kemarin Hari Raya Idul Fitri, setelahnya kan aku ada acara nih bersama himpunan di Pangandaran halal bihalal. Namun sama sistemnya buka tutup. gitu. Jadi tiba-tiba aku berangkat jam 3 sore, ditutup di salah satu di tengah-tengah lah ya gitu, tengah-tengah sebelum ke Pangandaran, dibuka lagi jam 6. Jadi jam 3 aku sampai jam 6 nungguin di situ. Dan akhirnya untungnya sampai sih, karena acaranya kan jam 7, untungnya seperti itu. Cuma yang tadinya kita pengennya santai di perjalanan, kayak jadi nunggu dan itu mungkin panas ya. Ini aku mau nyanset dulu di pantai. Bener, itu pasti. Ternyata nyansetnya malah di kemacetan itu.
Oke, luar biasa sekali ya perbincangan kita kali ini. Aku dapat banyak sekali informasi baru, gambaran wisata di Pangandaran sama di Bogor kayak gimana, dan bikin aku penasaran pengen berkunjung sih ya. Ayo main. Oke, boleh nanti ajak aku ya. Oke teman-teman, itu dia program WeTalk episode kali ini dengan tema luar biasa pariwisata ikonik di Kota Pangandaran dan Kota Bogor. Kita tunggu nih teman-teman berkunjung ke Pangandaran dan Kota Bogor. Langsung dengan teman-teman kita yang langsung dari Pangandaran, ada Intan dan Narisa dari Bogor. Oke, sampai jumpa di program WeTalk episode berikutnya, tentunya dengan tema luar biasa dan narasumber yang tidak kalah spesial. See you. Wah.